Pada pembahasan yang sebelumnya, kita telah membahas tentang surat Al-Kafirun. Surat ini menerangkan tentang berlaku tegas perihal keyakinan dalam beragama dan lantang bicara bahwa kita tidak menyembah Tuhan sesambahan orang-orang kafir. Untuk pembahasan kali ini, kita akan membahas tentang tafsir surat Al-Kautsar. Tahu gak kalian kenapa surat ini dinamakan dengan Al-Kautsar? Terus, surat ini menjelaskan tentang apa? Apa pelajaran yang dapat kita ambil dari surat ini? Sebelum membahas tafsir surat ini, ada baiknya kita mendengarkan lantunan surat yang dilantunkan oleh Syekh Ahmad As-Salabi. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Penamaan surat. Surat ini dinamakan Al-Kautsar sebab ia dibuka dengan firman Allah Ta'ala yang berbicara kepada nabinya, Inna a'tainakal kautsar, yakni kebaikan yang banyak lagi kekal di dunia dan akhirat. Dan diantaranya adalah telaga Kautsar di surga. Keterkaitan dengan surat lain. Allah telah mensifati dengan 4 sifat orang-orang kafir dan orang-orang munafik yang telah mendustakan agama dengan balasan di akhirat pada surat Al-Ma'un. Pertama, bakhil dalam firman-Nya menghardik anak yatim dan tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Kedua, melalaikan sholat dalam firman-Nya, yaitu orang-orang yang lalai dari sholatnya. Ketiga, ria dalam firman-Nya, orang-orang yang berbuat ria. Dan keempat, enggan berbuat kebaikan dan mengeluarkan zakat dalam firman-Nya, dan enggan menolong dengan barang berguna. Lalu pada surat ini Allah menerangkan kebalikan 4 sifat surat Al-Ma'un, yakni 4 sifat untuk Nabi. Allah Ta'ala menerangkan, pertama, bahwasanya ia telah memberikan kepada Nabi Al-Kautsar, kebalikan dari sifat bakhil. Dalam firman-Nya, sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak, yakni nikmat yang banyak selamanya. Maka hendaklah engkau Muhammad memberikan nikmat yang banyak itu dan janganlah engkau bakhil. Kedua, Allah menyuruh Nabi untuk tekun dalam sholat, sebagaimana dalam firman-Nya, maka dirikanlah sholat, yakni tekun dalam sholatnya, kebalikan dari melalaikan sholat. Ketiga, Allah menyuruh Nabi untuk ikhlas dalam sholat, sebagaimana firman-Nya, maka dirikanlah sholat karena Tuhanmu, yakni untuk kerelaan Tuhanmu, bukan untuk ria kepada manusia, kebalikan dari ria dalam sholat. Dan keempat, Allah menyuruh untuk memberi sedekah dengan daging sembelihan kepada orang-orang miskin, kebalikan dari enggan menolong dengan barang berguna. Kandungan surat. Kandungan surat Makkiyah ini menceritakan 3 hal, yakni pertama, Allah Ta'ala menjelaskan keutamaan dan kebaikan kepada nabinya dengan memberikan nikmat yang banyak di dunia dan akhirat, dan diantaranya adalah telaga Kautsar di surga. Kedua, Allah menyuruh Nabi dan umatnya untuk tekun dalam sholat, ikhlas dalam sholat, dan menyembelih hewan sebagai rasa syukur kepada Allah Ta'ala. Dan ketiga, Allah Ta'ala membantu nabinya dengan membaguskan dari musuh-musuhnya, dan Allah Ta'ala memalukan, merendahkan, dan menghinakan mereka disebabkan mereka memutus segala kebaikan di dunia dan akhirat. Asbabun nuzul. Sebab surat ini turun adalah pelemahan Nabi, pengecilan pengikutnya, kesenangan orang-orang kafir atas kematian anak-anak Nabi, yaitu Al-Qasim di Mekah dan Ibrahim di Madinah. Dan mereka bersuka cita atas terjadinya kesusahan atau kesengsaraan bagi orang-orang mukmin. Maka diturunkan surat ini sebagai informasi bahwasanya Rasulullah itu kuat lagi berjaya dan para pengikutnya itu adalah orang-orang yang menang. Kematian anak-anak Rasul tidak akan melemahkannya karena perihal tersebut. Dan sesungguhnya orang-orang yang membencinya adalah orang-orang yang terputus, yang tidak akan tersisa bagi mereka reputasi dan kedudukan, serta orang-orang tersebut akan menjauh dari setiap kebaikan. Penjelasan ayat. Inna a'tainakal kautsar,
Maknanya adalah sesungguhnya Allah Ta'ala telah memberikan kepada Nabi Muhammad kebaikan yang banyak, baik di dunia maupun akhirat. Di antara kebaikan tersebut adalah Allah memberikan kepada Nabi sebuah telaga di surga yang bernama Al-Kautsar. Sifat telaga Kautsar adalah airnya lebih putih dari susu dan lebih manis dari madu. Baunya lebih harum dari minyak wangi kasturi, gayungnya seperti bintang-bintang di langit, panjang dan lebarnya adalah perjalanan 1 bulan. Barang siapa yang meminumnya, niscaya dia tidak akan merasa kehausan selama-lamanya. Fasholli li rabbika wanhar. Maknanya adalah karena Allah telah memberi kepadamu nikmat yang begitu besar dan mulia harganya. Maka sebagai rasa syukur atas pemberiannya, hendaklah engkau melaksanakan ibadah dengan raga, yakni sholat dan lainnya. Dan hendaklah engkau melaksanakan ibadah dengan harta, seperti kurban dan lainnya, untuk dimakan dan digunakan oleh orang-orang miskin. Inna syani'aka huwal abtar. Maknanya adalah sesungguhnya orang-orang yang membenci, memaki dan mencela Nabi adalah orang-orang yang terputus dari setiap kebaikan, terputus amalnya dan terputus kedudukannya dari manusia. Sedangkan Nabi Muhammad adalah benar-benar orang yang sempurna, yang ditinggikan sebutan namanya, serta mempunyai banyak pengikut. Kesimpulan. Dengan surat ini, Allah mengajarkan kita nikmat yang paling mulia adalah taat kepada Allah, sebab harta, keturunan, dan pengikut itu tidak bisa melindungi kita. Sebagai rasa syukur atas pemberian nikmat yang telah Allah beri adalah dengan melaksanakan ibadah yang telah Ia perintah. Dan orang-orang yang mencela kepada seseorang yang berbuat kebaikan, itulah orang-orang yang terputus kebaikannya, hilang kedudukannya dari manusia, yang tersisa adalah sebutan yang buruk baginya.